warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 6 akan sedikit menjelaskan tentang budaya Tionghoa yang beranggotakan kami Hakiki Nurmala, saya Rizda Nurhaliza, Harisma Ayu Wulandari, dan Fitri Nur Fadilah dengan mata kuliah Budaya Nusantara. Selamat menyaksikan pelajari. Kebudayaan Tionghoa. Kebudayaan Tionghoa adalah mahakarya orang Tionghoa dalam sejarah perkembangannya yang sangat panjang dan merupakan kristalisasi kecerdasan serta daya cipta orang Tionghoa. Dalam sejarah selama ribuan tahun, budaya Tionghoa selalu bersinar dan memiliki pengaruh yang luar biasa bagi orang-orang Tionghoa, baik masa lalu maupun sekarang. Di samping itu, dengan setelah adanya jalur sutra pada zaman dinasti Han, budaya Tionghoa juga menyumbang dan berpengaruh terhadap sejarah dan kebudayaan Barat. Letak geografis dan sejarah Tionghoa. Suku bangsa Tionghoa telah masuk ke Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-7 mereka sudah masuk ke Indonesia, antara lain ke Kerajaan Kalingga dan juga ke Sriwijaya ketika mereka mempelajari bahasa Sanskerta yang diperlukan untuk menyadap ilmu kebudayaan di Universitas Nalanda di India. Sebagian besar orang Tionghoa menetap di Pulau Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Batam, Lampung, Kalimantan Barat, Banjarmasin, Lombok, Manado, Ambon, dan Jayapura. Mereka berasal dari bagian tenggara Tiongkok yang termasuk suku-suku Hakka, Hainan, Hokkien, Kantonis, Hokkia, dan Teochew. Pada abad ke-8, para imigran Tionghoa pun mulai berdatangan dengan berkembangnya negara-negara kerajaan di tanah Jawa. Pada kolonial Belanda, VOC atau VOC yang merupakan kongsi dagang memakai orang-orang Tionghoa untuk dijadikan pedagang perantara yang ditugaskan membeli komoditas perdagangan ke desa-desa. Sejak itu, kekuasaan perdagangan banyak dipegang oleh orang-orang Tionghoa. Pra-kemerdekaan Tionghoa. Kebangkitan nasionalisme di Hindia Belanda tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi pada komunitas Tionghoa. Tanggal 17 Maret 1900 di Batavia terbentuk Tionghoa Huekan atau THHK yang mendirikan sekolah-sekolah. Inisiatif ini diikuti oleh etnis lain seperti keturunan Arab yang mendirikan Jamiatul Jair meniru model THHK. Tahun 1909 di Buitansok, Bogor, Serikat Dagang Islamiyah didirikan oleh R.A. Tirto Adi Surya yang mengikuti model Siang Hue atau Kamar Dagang Orang Tionghoa yang dibentuk tahun 1906 di Batavia. Bahkan pembentukan Serikat Islam atau SI di Surakarta tidak terlepas dari pengaruh asosiasi yang lebih dulu dibuat oleh warga Tionghoa. Lebih lanjut dikatakan bahwa oleh warga Tionghoa, golongan Tionghoa turut memfasilitasi terjadinya Sumpah Pemuda dengan dihibahkan sebuah gedung Sumpah Pemuda oleh Se Kong Leong, dan beberapa nama dari kelompok Tionghoa sempat duduk dalam kepanitiaannya, antara lain Kue Tiam Hong dan 3 pemuda lainnya. Sinpo sebagai koran Melayu Tionghoa juga banyak memberikan sumbangan dalam menyebarkan informasi yang bersifat nasionalis. Langkah ini kemudian diikuti oleh banyak harian lain. Sebagai balas budi, semua pers lokal mengganti kata di Cina dengan kata Tionghoa. Masa perdekaan. Pada tahun 1945, Mayor John Lee menyelundupkan barang-barang ke Singapura untuk kepentingan pembiayaan Republik. Dalam Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang memuaskan UUD 45 terdapat sarang Tionghoa yaitu 1. Lim Koen Hian, 2. Tan Eng Hoa, 3. Oi Ting Tijoa, 4. Oi Tijoang Hau, 5. dan DRS Yat Tejuan Ping dan Toy. Wen adalah orang yang terlibat dalam penurunan bendera Belanda di orang Surabaya. 3. Pasca kemerdekaan. Pada zaman Orla keluar peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1959 yang melarang WNA Tionghoa untuk berdagang eceran di daerah di luaran ibu kota provinsi dan kabupaten. Dan secara resmi penerapan SBKRI sama artinya dengan menempatkan WNI Tionghoa pada posisi atas hukum yang masih dipertanyakan pada
zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. B. Sistem budaya. Sistem budaya berdasarkan pada kepercayaan tradisional yang meliputi 1. Penghormatan kepada leluhur, 2. Penghormatan kepada dewi-dewi, 3. Tridharma, yaitu terdiri atas Taisoma, Konfusianisme, dan Buddhisme. 4. Konsep 3 alam, yaitu alam langit dan alam bumi dan alam baka. C. Sistem sosial adalah sistem yang mendasarkan pada ajaran atau filsafat Konghucu. Filsafat Konghucu mengajarkan bagaimana hubungan antara sesama manusia, berkisar sekitar soal kekeluargaan dan ketatanegaraan. D. Kebudayaan fisik. 1. Bahasa. Bahasa Tionghoa atau Buayu yang kita kenal sebenarnya adalah bahasa Han atau Hanyu. Bahasa Han yang kita kenal sebagai bahasa Mandarin juga dikenal sebagai bahasa nasional atau Guoyu atau bahasa Cina Zhongwen. Penggunaan bahasa ini sangat luas sehingga mempengaruhi bahasa sekitarnya seperti bahasa Jepang, Vietnam, dan Korea yang masih mempergunakan banyak frase dan tulisan Han dalam bahasa mereka. 2. Sistem organisasi sosial. A. Sistem kekerabatan. Dalam masyarakat orang Tionghoa di Indonesia, ada perbedaan antara lapisan guru dan lapisan majikan, golongan orang miskin dan golongan orang kaya. Namun, perbedaan ini tidaklah mencolok karena golongan buruh ini tidak menyadari dan akan kedudukannya. Demikian juga sebaliknya. Hal ini disebabkan karena masih adanya ikatan kekeluargaan antara si buruh dan si majikan. Kemudian, 1. Kelompok kekerabatan. Orang Tionghoa menganut sistem patrilineal atau kelompok kekerabatan terkecil bukanlah keluarga patih tetapi keluarga luas yang diri lokal. Karena itu, hubungan dengan kerabat pihak ayah lebih erat, tetapi sekarang menunjukkan hubungan antara keluarga pihak ibu sama eratnya dengan pihak ayah. 2. Nama orang Tionghoa. Kebanyakan orang Tionghoa memiliki nama yang terdiri dari 3 suku kata yang terdiri dari Sne atau Seh, Marga, dan Mia atau nama. Sebagian Sne terdiri dari 1 huruf, namun ada juga yang 2 huruf. Mia bisa terdiri dari 1 atau 2 huruf. Dan ada juga yaitu dahulu kedudukan wanita sangat rendah. Pada waktu itu masih anak-anak, saudara laki-laki mereka memperlakukan mereka dengan baik. Tetapi pada waktu meningkat dewasa mereka dipingit di dalam lurah. Pada masa kini wanita berhak mendapat harta yang sama dengan anak-anak laki-laki dalam hal warisan, bahkan kadang-kadang mendapat tugas dan mengurus abu leluhurnya, sehingga suami harus ikut tinggal di rumah orang tuanya secara uksuri lokal. Yang selanjutnya adalah perkawinan. Yang pertama, orang Cina baru dianggap dewasa setelah mereka menikah. Karena itu, upacara di Tionghoa harus mahal dan juga mewah. Dan untuk pernikahan mereka direncanakan oleh kedua orang tua belah pihak. Akan tetapi, untuk di zaman sekarang sangatlah jarang sekali hal yang seperti itu. Yang kedua yakni pemilihan jodoh. Dalam pemilihan jodoh, hal-hal yang terlarang yakni mempunyai nama keluarga yang sama, melangkai kakak dari mempelai, dan laki-laki yang menikahi perempuan tersebut harus lebih dewasa atau umurnya lebih banyak daripada si perempuan. Lalu mas kawin. Dalam hal mas kawin ini ada yang disebut dengan uang tetek. Uang tetek yakni pihak laki-laki memberikan beberapa uang yang dimasukkan dalam amplop merah atau yang disebut angpau tetek, lalu diberikan kepada mempelai wanita. Jika mempelai wanita itu tergolong wanita rata-rata ke bawah, maka uang tersebut akan diambil semuanya. Akan tetapi jika sang wanita tersebut dalam keluarga yang biasa, maka uang tersebut akan diambil separuh. Dan jika wanita tersebut termasuk golongan kaya, maka uang tersebut tidak akan diambil dan ditolak secara halus. Yang selanjutnya yakni perceraian. Perceraian yang diizinkan yakni ada beberapa hal. Yang pertama, tidak diberikan keturunan.
Lalu yang kedua, istri pertama tidak mau satu atap dengan istri kedua dan yang lain-lain. Dan selanjutnya yakni poligami. Poligami ini harus atas izin istri pertama. Dan alasan poligami ini karena istri pertama tidak sanggup memberikan keturunan laki-laki. Dan jika poligami ini, maka istri kedua dan yang lain akan disamakan dengan pembantu. Jadi jika untuk keluar mereka akan membawa istri pertama. Dan selanjutnya ya setelah perkawinan yakni kematian. Kematian ini dalam Tionghoa mempunyai beberapa lambang. Yang pertama, membakar kertas perak yang mempunyai lambang biaya perjalanan untuk ke akhirat. Yang kedua, setelah dimandikan, maka mayat tersebut akan dipakaikan baju yang dipakai saat ia menikah. Yang selanjutnya dia akan dipakai baju 6 lapis baju yang lainnya. Lalu mulut, hidung, mata serta telinga akan ditutup dengan mutiara yang melambangkan penerangan untuk perjalanan ke alam lain. Selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini ada beberapa macam sistem. Yang pertama yakni Feng Shui. Feng Shui adalah salah satu ilmu dari Toa yang merupakan analisis tata letak dan juga peramalan. Feng berasal dari kata angin atau arah, Shui berasal dari kata air atau tempat. Feng Shui ini mempunyai 3 konsep. Yang pertama yakni aliran energi, yang kedua keseimbangan yin dan yang ketiga yakni interaksi kelima unsur alam semesta yakni kayu, api, logam, tanah dan air. Yang selanjutnya yakni kitab I Ching. Secara harfiah, kitab I Ching ini berarti tentang perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan cikal bakal dari berbagai ilmu metafisika. Yang selanjutnya yakni pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional ini yang terdiri dari akupuntur, pijat tuina, lalu pengobatan herbal lainnya. Yang selanjutnya yakni kungfu. Kungfu adalah ilmu bela diri dari Tiongkok. Lalu astrologi. Astrologi adalah kalender lunisolar yang dibentuk dengan menggabungkan kalender matahari dan kalender bulan. Yang selanjutnya adalah kelenteng dan vihara. Kelenteng pada dasarnya berarsitektur tradisional Tionghoa yang berfungsi sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat. Selain fungsi spiritual, istilah kelenteng hanya terdapat di Indonesia. Dipercaya asal kata kelenteng dari bunyi teng-teng dari lonceng di dalam kelenteng sebagai bagian ritual ibadah. Lalu vihara. Vihara biasanya berfungsi spiritual saja, namun ada yang berarsitektur tradisional Tionghoa seperti vihara Buddhis aliran Mahayana dan memang berasal dari Tiongkok. Vihara adalah tempat melaksanakan upacara keagamaan Buddha. 4. Sistem ekonomi. Orang Tionghoa kebanyakan bekerja di bidang perekonomian, terutama sebagai pedagang dan pengusaha. Kebanyakan orang Tionghoa sukses dalam pekerjaannya. Banyak pula yang bekerja sebagai karyawan, petani, penambang, dan profesi lainnya. Seperti halnya A. Cina Benteng. Cina Benteng dikenal sebagai petani, nelayan, dan peternak daging. Tetapi seiring dengan perkembangannya zaman serta pergeseran lempengan pekerjaan, Cina Benteng dari sektor tradisional ke sektor modern. Tidak sedikit orang-orang Cina Benteng mencapai sukses di bidang usaha dan profesi lainnya. Yang B yakni suku Hokkien. Di dalam suku ini kebanyakan para warganya bekerja sebagai pedagang. Namun di Jawa dan pantai barat Sumatera mereka bekerja sebagai petani dan penanam sayuran. C. Suku Hakka. Di Jawa dan Madura mereka bekerja sebagai pedagang atau pengusaha industri kecil. D. Suku Kanton.
semua beragama Buddha dan Kristen serta menganut paham atau kepercayaan Konghucu. Ada juga yang beragama Tao dan sebagian mereka beragama Islam. Kepercayaan tradisional Tionghoa ialah tradisi kepercayaan rakyat dari suku Han. Kepercayaan ini tidak mempunyai kitab suci resmi dan sering merupakan sinkretisme antara beberapa kepercayaan atau filsafat. Kemudian yang 6 adalah kesenian. Di dalam kebudayaan Tionghoa ada beberapa kesenian yang mereka biasanya lakukan, yakni seperti hari raya. Di dalam kebudayaan Tionghoa ada beberapa hari raya yang mereka lakukan, yakni seperti 1 Imlek. Imlek ini dinamakan perayaan tahun baru dan sebenarnya adalah merayakan datangnya musim semi. Kemudian 2 Festival Cengbeng, yaitu ritual tahunan untuk bersembahyang dan ziarah kubur. Yang ketiga yakni perayaan Cap Gome. Perayaan Cap Gome adalah ungkapan pujian syukur atas limpahan rezeki pada malam purnama pertama di tahun baru. 4 perayaan Perahu Naga. Dalam perayaan Perahu Naga ada beberapa hal yang biasanya dilakukan orang yang kebudayaan Tionghoa, yakni seperti tarian. Ada 3 tarian, 1 tarian singa, 2 tarian naga, dan 3 tarian barongsai. C. Wayang Potehi. Potehi berasal dari kata po yang berarti kain, dan tai kantu dan di wayang. Lalu di dalam wayang Potehi ini kira-kira wayang Potehi ini berumur sekitar 3.000 tahun. Ada beberapa masakan yang biasanya terkenal di dalam kebudayaan Tionghoa, yakni antara lain bakmi atau aifumi, 2 capcay, 3 nasi tim ayam, 4 ayam kuluyuk. Dan ada beberapa tradisi yang dilakukan dalam kebudayaan Tionghoa, yakni 1 membunyikan petasan. Mereka mempercayai bahwa membunyikan petasan adalah untuk menakuti makhluk halus yang akan mengganggu orang-orang yang ada di kebudayaan Tionghoa. 2 menggantungkan lentera merah untuk memperingati kebaikan Hatili, seorang pemimpin dalam menyelamatkan rakyat jelata. 3 angpau. Angpau yaitu uang yang berada di dalam sampul merah dan melambangkan tua. Jumlah uang yang ada di dalamnya dalam hitungan genap bila diberikan pada hari-hari bahagia dan gasal bila diberikan kepada hari kematian. Dan biasanya mendapatkan uang dalam angpau adalah orang yang sudah menikah atau yang belum menikah. Dan ada juga dalam kebudayaan Tionghoa mereka percaya ada suatu legenda. Yang legenda itu berkaitan dengan budaya menyuap. Antara lain ceritanya adalah pada suatu saat ada sepasang pengantin baru yang karena kegembiraannya sepanjang waktu hanya dihabiskan untuk bercanda. Ada dewa yang melihatnya dan perbuatan mereka ini bertentangan dengan falsafah dalam kebudayaan Tionghoa, yaitu kerja keras. Sepasang pengantin baru itu lalu dihukum, masing-masing ditempatkan terpisah di planet yang berjauhan, dan tiba waktunya dewa itu mengadakan inspeksi ke planet-planet itu. Si suami berupaya untuk menyenangkan hati dewa itu, maka ia mempersiapkan kuaci untuk bisungan kepada sang dewa. Demi dewa itu mendapat bisungan berupa kuaci, ia gembira sekali. Maka ketika si suami minta izin untuk menengok istrinya, maka dikabulkanlah permintaannya. Intinya dalam kebudayaan Tionghoa, demi untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, mereka menghalalkan berbagai cara, termasuk menyuap. Yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.